Aduh, lawak apa lagi ini ya? Ya teman-teman, kalau teman-teman udah ngeklik, sebelumnya saya ucapkan salam dulu ya. Selamat pagi Gunawan dan Gunarwati sekalian. Kembali lagi di channel saya Gunar Os ya. Ya, beberapa kali di channel saya ini membahas tentang apa ya? Tentang masalah manajemen MU lah ya, karena saya melihat memang masalah manajemen MU itu sangat komparatif dengan masalah manajemen Arsenal. Jadi sewaktu Arteta ditunjuk gitu kan, sejak Arteta ditunjuk, saya selalu melihat bahwa masalah manajemen di Arsenal dan MU itu masalahnya sama. Cuman sejak Arteta, Arsenal sudah bisa memperbaiki, dan menurut saya saat ini masalahnya sudah 99% berhasil diperbaiki. Manchester United masih berkutat pada hal yang sama dan baru mulai mau diperbaiki dengan kehadiran Sir Jim Ratcliffe ya. Jadi perombakan tuh baru terjadi kalau menurut saya setelah kehadiran Sir Jim Ratcliffe gitu. Ya, saya udah bikin beberapa video juga gitu kan tentang Manchester United ini dan masalah masalah manajemen mereka, dan pandangan saya bahwa kepemilikan Manchester United ini itu tidak memperhatikan apa yang diperlukan oleh tim, tapi lebih mementingkan untuk kepentingan kepentingan periklanan lah gitu ya. Jadi lebih arahnya untuk komersial, bukan untuk prestasi gitu. Nah, di sini saya juga mau membahas tentang hubungan antara pemilik dengan manajer gitu ya. Apalagi ini dengan kehadiran Ineos sebagai, sebenarnya bukan pemilik baru ya, lebih kepada sebagai investor baru yang saat ini mereka walaupun sahamnya minoritas gitu, tapi salah satu syarat yang mereka ajukan agar mereka bisa injek dana ke Manchester United, ke keluarga Glazer, adalah dia minta diberikan kuasa penuh terhadap operasional sepak bolanya. Jadi operasional klub sebagai klub sepak bola ini diminta untuk menjadi kendali penuh bagi Ineos dan Sir Jim Ratcliffe gitu ya. Jadi walaupun dia hanya sekitar 25% sahamnya, secara pengambilan keputusan di rapat umum pemegang saham juga nggak banyak, tapi dia meminta kendali penuh terhadap operasional Manchester United. Di sini ini menurut saya sesuatu yang pintar, sesuatu yang bagus, dan menurut saya juga ini kemungkinan besar Sir Jim Ratcliffe bisa menjadi penyelamat Manchester United ya. Ini saya ada videonya di sini ya. Ini ketika saya ngomong bahwa Sir Jim Ratcliffe mungkin bisa menjadi penyelamat Manchester United gitu kan. Perombakan-perombakan yang dilakukan cukup besar gitu kan, dan ini mengingatkan saya pada saat Josh Kroenke datang ya, ke Inggris, datang ke Arsenal untuk melihat apa yang terjadi di dalam Arsenal, lalu dia sendiri melakukan perombakan di dalam Arsenal gitu ya. Jadi perbedaannya mungkin adalah kalau Sir Jim Ratcliffe ini sebagai orang luar yang masuk, jadi investor saham yang masuk. Kalau Josh Kroenke ini memang orang yang pemilik gitu ya, tapi yang tadinya tidak terlalu cawe-cawe gitu kan terhadap operasional Arsenal, tiba-tiba dia dari Amerika datang ke Inggris dan langsung ya cawe-cawe gitu, langsung ambil alih apa yang sebenarnya terjadi di Arsenal gitu ya. Nah, yang saya mau ngomong hari ini adalah tentang Gareth Southgate gitu kan. Nah, ini yang Gareth Southgate ini
digadang-gadang sebagai pengganti Erik ten Hag gitu kan. Padahal ten Hag sendiri ya secara prestasi nggak terlalu jelek lah ya. Eh, jadi bisa menghadirkan satu piala apa Carabao ya, piala Carabao, dan juga beberapa final pertandingan gitu kan di musim lalu dan musim ini yang memang agak jelek karena terlempar keluar dari zona Champions League gitu kan. Padahal kalau dari saya saat ini ya untuk Champions League ini posisi kelima juga bisa, karena Arsenal dan Manchester City perhitungan koefisiennya bisa membawa IPL ini dapat spot kelima gitu kan. Dari masalah Ten Hag sendiri menurut saya ya, kalau dari pengamatan saya pribadi, Ten Hag ini strateginya ini gimana ya, kalau mau dibilang tidak tidak punya filosofi yang jelas, dalam artian maunya apa itu belum kelihatan di lapangan gitu kan. Maunya apa itu belum kelihatan di lapangan. Kalau berkaca dari hasil Liverpool kemarin, memang itu lalu seolah-olah dari media dan dari fans itu mengatakan bahwa inilah pola yang kita mau gitu kan. Kalau menurut saya belum kelihatan juga. Kenapa? Karena baru satu pertandingan. Kita harus lihat dalam serangkaian pertandingan itu hasilnya bagaimana gitu. Bukan hanya hasil sih, lebih ke pola permainannya kelihatan gimana gitu kan. Kalau dari saya memang yang saya lihat, Ten Hag ini pengen defense dalam, pressing tinggi, lalu pergerakan bola yang cepat dari belakang ke depan. Jadi itu yang dimau. Tapi yang seperti saya juga sudah pernah bilang di video saya yang lain gitu kan, bahwa masalah ini dengan strategi ini itu Ten Hag ini membuat antar lini ini terlalu jauh, sehingga untuk tim-tim yang bisa memotong bola di pergerakan antar lininya ini sangat mudah untuk mengcounter strategi ini, sehingga kelihatannya itu adalah midfieldnya Manchester United ini sering keteteran gitu kan. Ya mereka keteteran karena memang jarak antar lininya ini terlalu jauh gitu kan. Nah, ya ini kalau kita ngomong beritanya Southgate sendiri gitu kan, ya Southgate sendiri sudah membantah ya dalam preskon kemarin, pra pertandingan, mengatakan bahwa ya sangat tidak etis lah, sangat tidak sopan untuk berbicara tentang posisi kemanajeran dari satu klub di mana manajernya sendiri masih kerja di situ. Ya benar juga sih, memang maksudnya kayaknya nggak sopan banget kita ngomong bakal gantiin manajer yang di sana pada saat manajer tersebut masih aktif bekerja di sana dan belum ada keputusan secara resmi dia akan dipecat gitu kan. Tapi ya memang juga menurut saya pemilihan Southgate ini sesuatu yang ya antara lucu tapi juga ada masuk akalnya gitu kan. Kenapa saya bilang lucu? Gareth Southgate ini sebagai manajer Inggris ini juga sangat tidak populer gitu kan, sangat tidak populer. Kenapa? Karena dia ini mainnya sangat favoritism gitu kan. Favoritism maksudnya pemain-pemain yang tidak berprestasi, tidak menunjukkan konsistensi permainan di klubnya masing-masing ini tetap bisa dipanggil karena dia cuma suka terhadap pemain tersebut gitu kan. Jadi kayak contoh saat ini gitu kan, Harry Maguire, Jordan Henderson gitu ya. Pemain-pemain ini pemain-pemain yang tidak, ya kontribusinya terhadap klub mereka masing-masing itu sangat kecil, dan ya dari para fans gitu kan melihat bahwa untuk posisi-posisi ini
masih banyak pemain-pemain lain yang lebih muda, yang lebih haus, yang lebih pantas untuk mengisi posisi-posisi tersebut gitu kan. Yang kedua juga dari sisi strategi yang dimana dilihat oleh para fans ini, eh, strateginya ini terlalu membosankan gitu ya. Jadi terlalu defensif gitu. Jadi inilah yang membuat para fans ini sebenarnya tidak terlalu senang terhadap Gareth Southgate sebagai manajer Inggris gitu ya. Nah inilah makanya menjadi sangat lucu ketika Sir Jim Ratcliffe eh, mempertimbangkan gitu kan, mempertimbangkan untuk mengisi nantinya kalau misalkan Erik ten Hag ini dipecat itu, penggantinya ini adalah Gareth Southgate gitu ya. Dan menurut saya ini akan menjadi satu hal yang akan menarik untuk diperhatikan, bagaimana apa ya, reaksi fans Manchester United gitu kan. Sekarang aja menurut saya reaksinya sudah cukup keras ya, sudah cukup ramai gitu kan, bahwa ini ya para fans ini nggak suka lah gitu eh, dengan link, dengan kaitan bahwa ini Gareth Southgate bisa menjadi manajer Manchester United. Dan kalau kita baca ya di sini dari yang Daily Mail, ini salah satu alasan kenapa mempertimbangkan Gareth Southgate ini adalah director of football yang mereka mau tarik ini kan, Dan Ashworth. Dan Ashworth ini eh, dia pernah bekerja sama dengan Southgate ya di FA, dan katanya di sini eh, tertarik juga untuk bekerja sama lagi dengan Southgate di MU gitu. Jadi eh, ya ini sangat sangat ya sangat ya kalau buat saya sangat lucu. Dan ini dari kontraknya Southgate sendiri ya, kontrak Southgate dengan tim timnas Inggris ini akan habis Desember tahun ini gitu. Jadi Desember 2024 ini kontrak Southgate dengan Inggris ini akan berakhir. Jadi ya ya kita lihat ya. Menurut saya musim panas ini akan sangat menarik untuk tim seperti Manchester United, untuk kita perhatikan pergerakannya nanti kemana, karena memang banyak sekali yang mereka mau lakukan gitu kan. Nah tadi bersehubungan dengan kepemilikan dan manajer gitu ya. Ya saya sangat paham kalau misalkan Erik ten Hag ini diganti. Ya kenapa? Antara pemilik dan manajer ini tentu harus dipilih orang yang bisa bekerja sama. Ya makanya seringkali ketika kepemilikan baru datang, walaupun apa ya, manajer yang ada saat itu sangat disenangi oleh fans, bisa jadi segera diganti. Kenapa? Karena eh, pemilik ini mencari orang yang bisa bekerja sama dengan mereka, dan manajer ini belum tentu manajer yang bisa bekerja sama dengan pemilik lama belum tentu bisa bekerja sama dengan pemilik baru gitu kan. Dalam kasus ini Ineos walaupun bukan sebagai pemilik tapi sebagai investor saham yang tadi mengambil alih secara penuh operasional sepak bolanya Manchester United. Ya ini sangat dipahami kalau mereka yang baru masuk di sini ingin mengganti semua, lalu juga termasuk di situ manajer yang bisa bekerja sama langsung dengan mereka gitu ya. Sama tadi kan kasusnya dengan Josh Kroenke, dia walaupun dia bukan sebagai pemilik baru ya, tapi sebagai perwakilan dari pemilik yang datang dari Amerika lalu melihat operasional, dan dia merasa bahwa harus mengambil alih kendali secara langsung yang tadinya kendalinya tidak secara langsung. Dia mengambil alih. Di situ CEO waktu itu Unai kok Unai itu manajernya Unai Emery, aduh saya lupa waktu itu CEO-nya Arsenal itu orang India itu
dia lalu disingkirkan. Karena dia disingkirkan, lalu Unai Emery sebagai manajer juga disingkirkan, walaupun waktu itu fans merasa juga pekerjaan Emery ini tidak fair gitu ya untuk dipecat. Kenapa? Karena belum dikasih kesempatan yang bagus. Karena CEO kita waktu itu diperkirakan ya, diberitakan itu korup. Jadi korupsi. Jadi kayak waktu itu Unai Emery pengennya yang didatangkan itu adalah Wilfried Zaha, tapi CEO kita mendatangkan itu Nicolas Pepe, dan kita tahu akhirnya Pepe ini menjadi seperti apa gitu kan. Jadi karena itu bukan pemain yang diinginkan oleh manajer gitu, jadi akhirnya menjadi flop. Nah itulah, jadi waktu itu juga Unai Emery sebagai manajer yang disenangi oleh fans, ya akhirnya harus disingkirkan. Kenapa? Karena dia bukan orang yang di hire secara langsung oleh si pemilik gitu. Jadi dengan datangnya Josh Kroenke dan dia mau memang mengambil kendali secara langsung, ya yang dilakukan ya semuanya diganti, manajer termasuk salah satu yang diganti, dan ini sesuatu yang biasa gitu ya di sepak bola. Ketika ada ya kepemilikan baru atau manajemen itu dirombak secara total, manajemen atas ya maksudnya, manajemen direksi dan ya yang bagian-bagian atas itu diganti semua, itu tidak tidak aneh ketika manajer klub itu juga head coach itu juga diganti, karena memang dicari orang yang bisa bekerja sama. Dan di sini kita lihat Dan Ashworth yang merasa dia bisa bekerja sama dengan Gareth Southgate gitu. Tapi dari saya pribadi, ini kesimpulan ya. Jadi dari sekian ini semua, kesimpulan saya sebenarnya adalah kalau memang Manchester United serius ingin melakukan perombakan terhadap masalah mentalitas dan budaya yang ada di dalam Manchester United, menurut saya ini adalah satu kesalahan besar untuk menunjuk Gareth Southgate. Ya walaupun memang pada akhirnya tadi saya bilang memecat Erik ten Hag ini adalah sesuatu yang tidak aneh. Kalau memang manajemen tidak merasa bisa bekerja sama dengan Erik ten Hag, menurut saya oke, memang harus sebaiknya disingkirkan, diganti dengan yang bisa bekerja sama dengan manajemen gitu kan. Tapi kalau menunjuknya ini adalah Gareth Southgate, menurut saya ini tidak akan merubah masalah mentalitas, masalah budaya yang saat ini menjadi masalah di Manchester United gitu kan. Dimana itu dulu juga dialami oleh Arsenal, masalah budaya, masalah mentalitas ya, yang itu yang dirombak secara total oleh Arteta di musim pertamanya gitu kan. Ya menurut saya ini akan menjadi satu kesalahan ya, karena Southgate ini masalahnya apa? Favoritism. Dia selalu punya pemain-pemain yang dia favoritkan, yang selalu dipanggil apapun kejadiannya, mereka bermain jelek selalu dipanggil. Di sini akan membuat masalah player power di MU yang memang masalah besar kan, player power ini saat ini. Menurut saya tidak akan hilang kalau Southgate yang menjadi manajer di Manchester United gitu. Ya itu aja sih dari saya, pendapat saya secara jujur ini ya tentang masalah Gareth Southgate yang menurut saya lucu. Tapi mungkin juga di sini adalah bagaimana Sir Jim Ratcliffe dan Ineos ingin mereplikasi apa yang dilakukan oleh Arsenal dengan Arteta. Dengan Arteta ini sebagai mantan pemain kan, Southgate juga sebagai mantan pemain MU ya kalau nggak salah. Mungkin mereka pengen cari juga manajer-manajer yang mantan pemain yang ngerti budaya Manchester United sejak dari awal, sejak masa keemasannya Sir Alex Ferguson gitu. Ya kita nggak tahu sih alasannya kenapa, cuman kalau dari saya pribadi kesalahan besar kalau mau nunjuk Gareth Southgate ya. Tapi ya sebagai fans lawan ya gas lah, ambillah Southgate ya.
gitu. Ya teman-teman, itu aja sih dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah nge-like dan share. Dan kalau untuk teman-teman yang suka dengan konten-konten sepak bola dan Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Teman-teman mungkin punya pendapat sendiri tentang Gareth Southgate, boleh yuk tulis di kolom komentar. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.